MUI lakukan penelitian terhadap Ponpes Al Zaitun. Alhasil, ditemukan adanya ibadah nyeleneh yang rutin dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan Gerakan NII KW9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu, dan saya sebagai sekretarisnya. Nah, kita melakukan penelitian lapangan cukup panjang dan berliku karena gerakan NII KW9 ini adalah satu gerakan yang hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi, tapi alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti 3 persoalan. Ya, persoalan pertama, apa dan bagaimana NII KW9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkannya. Nah, yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az-Zaitun ini ya serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Nah, ini menarik. Ada satu pesantren besar di Jawa Barat, di Indramayu, itu dikenal dengan pesantren yang banyak dihadiri oleh para pejabat juga di era dulu lah. Ada Pak Habibie, ada ya macam-macam lah. Nah, itu pesantren Al-Zaitun. Pengamatan Mas Ken sebagai ya mungkin hari ini pengamat gerakan teroris, gerakan radikalisme, itu Al-Zaitun itu sebetulnya ada ikatan dengan NII atau enggak sih? Negara Islam Indonesia punya struktur yang pertama teritorial yang bergerak seantero negeri. Mereka pindah dari kosan yang lain, dari kontrakan ke kontrakan yang lain. Mereka menyembunyikan jati diri walaupun mereka sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Tapi ya, mereka membaur di masyarakat. Makanya banyak masyarakat tidak tahu dan menganggap NII sudah tidak ada. Kan beberapa pengamat dan peneliti NII sudah selesai. Tapi faktanya sampai hari ini mereka masih ada. Yang kedua adalah fungsional yang dibuat sebagai lembaga pendidikan supaya masyarakat Indonesia tidak menjudge bahwa itu gerakan radikal. Pesantren terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini menariknya. Kita nggak boleh bawa data NII, nggak boleh ngomong NII di sana sebagai kader. Kita gerakan bawah tanahnya. Kita menganggap itu adalah ibu kota negara. Dari setiap tahun kita ada ibadah haji di sana namanya. Apa? Ibadah haji? Ya, ibadah haji datang ke ibu kota negara. Jadi setiap tahun di bulan 1 Muharram. Ibadah haji di Indramayu? Ya. Ibadah haji itu kita tafsirkan sebagai perkumpulan para pejabat NII semua bicara tentang persoalan umat, bagaimana akan diberikan solusi yang tepat atas persoalan tersebut. Ini namanya ibadah haji, perkumpulan para pejabat Indonesia, bahkan dulu katakan Nusantara termasuk Malaysia, termasuk negara-negara di luar negeri sana. Jadi saya katakan dalam ibadah haji itu ada ritual namanya keliling tawaf, melempar jumroh. Itu bukan keliling Ka'bah. Kalau tawaf kan keliling Ka'bah. Ini keliling pesantren Al-Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Tapi tawafnya nggak pakai jalan kaki, mereka pakai mobil. Ada bid'ah dong. Iya. Ada melempar jumroh bukan pakai kerikil kan, mereka 7 kerikil, mereka 7 sak semen dalam bentuk duit. Saking pinternya karena mereka mungkin ya, belajar hukum bagaimana lepas dari jeratan hukum. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya karena dulu MUI dan Kementerian Agama itu sudah mengadakan penelitian bahkan 2 kali. Dan hasilnya sudah final. Ternyata ada hubungan antara NII dan Al-Zaitun, hubungan finansial, hubungan historis, hubungan kepemimpinan dan lain sebagainya
nyambung. Oke. Masalahnya adalah sampai sekarang hari ini hasil penelitian tersebut yang sudah dibukukan tidak dipublish. Wakil Presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin, meminta untuk MUI dan Kementerian Agama segera mengambil tindakan tegas tentang praktek yang tidak lazim di Ponpes Al Zaitun. Kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian pembahasan yang serius ya. Kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu sudah terungkap sejak 2002 lalu. Salah satunya berdasar temuan tim peneliti khusus Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ada ritual yang dianggap nyeleneh dari Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana ritual tersebut menyerupai tawaf saat haji, namun dilakukan di lingkungan Ponpes Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang tersebut. Pengamat terorisme, Ken Setiawan, menjelaskan posisi Ponpes Al Zaitun yang disebutnya sebagai ibu kota NII atau Negara Islam Indonesia. Secara rinci Ken menjelaskan, ritual haji yang dilaksanakan di Ponpes Al Zaitun juga ada ritual tawaf dan melempar jumrah. Ken menafsirkan, pelaksanaan ibadah haji setiap tahun tersebut sebagai perkumpulan para petinggi-petinggi NII. Tawaf yang dilaksanakan di Ponpes Al Zaitun adalah dengan cara mengelilingi area Ponpes yang memiliki luas 1.200 hektar. Anggota Al Zaitun juga melakukan ritual melempar jumrah dengan 7 zak semen dalam bentuk uang. Diketahui, Majelis Ulama Indonesia telah menemukan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun sejak puluhan tahun lalu. Namun, karena ada memiliki orang-orang kuat di Bekalang Al Zaitun, sehingga hal itu pun seperti tertutupi dari publik. Banyak kehebohan yang berasal dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut, mulai dari pelaksanaan salat Idul Fitri, yang jemaahnya tercampur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian salam Yahudi, hingga perempuan diangkat menjadi khatib salat Jumat. Berdasar hasil kerja tim khusus MUI selama 4 bulan tersebut, ada temuan terkait doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan dan konsep keagamaan Ponpes Al Zaitun. Terdapat indikasi relasi dan afiliasi antara Pondok Pesantren Al Zaitun dengan organisasi NII KW 9. Baik itu berupa hubungan yang sifatnya historis, finansial, atau kepemimpinan.